Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua mahasiswa? Mudah-mudahan dalam keadaan semangat dan tetap komitmen dalam menjalankan kegiatan perkuliahan kita. Dan hari ini bentuk komitmen kita adalah kembali kita mempelajari satu materi dalam mata kuliah manajemen konflik di pertemuan ke-9 dengan tema strategi mengelola konflik ya. Baik, jadi sebelum kita melangkah pada teori-teori besarnya, mari kita luruskan satu hal dulu. Nah, jadi ketika mendengar kata konflik, apa yang pertama kali terlintas di kepala Anda? Apakah pertengkaran? Apakah perpecahan? Atau mungkin suasana kerja yang beracun? Atau mungkin demonstrasi? Jadi wajar sekali jika kita memiliki persepsi negatif seperti itu, ya, karena sesuai dengan pemahaman kita sendiri terkait dengan konflik. Namun untuk melihat pada sudut pandang yang baru ya, konflik dalam organisasi sesungguhnya bukanlah sebuah aib ya, atau kegagalan manajemen. Jadi konflik adalah sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari gitu. Mengapa? Karena organisasi diisi oleh manusia-manusia yang memiliki kepala yang berbeda-beda. Ya, latar belakang juga berbeda, ya, kepentingan berbeda, dan cara pandang yang berbeda. Jadi selama manusia di dalam organisasi itu masih berpikir, maka gesekan itu pasti akan ada. Nah, jadi dalam kesempatan video pembelajaran kita pada saat ini, jadi setelah kalian nanti menonton video ini, diharapkan ya kalian mampu memahami berbagai macam dimensi strategi mengelola konflik menurut para ahli terkemuka ya, seperti James Toner, ya, John Menery, dan Hani Handoko. Dan kemudian berikutnya juga kalian mampu menganalisis teknik serta keahlian interpersonal apa saja yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin dalam meredam sekaligus mengubah konflik menjadi energi positif ya melalui pendekatan resolusi konflik. Baik ya, kita mulai ya. Jadi kita mulai dari pemikiran dari James F. A. Stoner. Jadi Stoner ini mendefinisikan manajemen konflik bukan sebagai cara untuk menumpas konflik gitu, melainkan sebagai proses mengarahkan dan mengendalikan konflik agar memberikan dampak yang positif ya, bagi efektivitas organisasi. Jadi Stoner membagi strategi manajemen konflik ini ke dalam 3 spektrum tindakan yang sangat menarik. Nah, mari coba kita lihat ya satu persatu secara detail. Jadi tindakan pertama adalah stimulasi konflik. Nah, mungkin Anda atau kita semua dibuat bisa saja mengernyitkan dahi kita. Lupa konflik kok malah dirangsang. Konflik kok malah sengaja diciptakan. Mungkin ini menjadi pertanyaan kita. Jadi rekan-rekan mahasiswa ya, jadi ada kalanya sebuah organisasi berjalan terlalu lambat. Karyawannya pasif, tidak ada ide baru, dan semua orang terjebak gitu dalam zona nyaman atau kita sebut sebagai fenomena group think, di mana semua orang asal setuju demi menghindari perdebatan. Kondisi ini berbahaya sesungguhnya ya, karena apa? Mematikan inovasi. Nah, dalam situasi seperti inilah seorang pemimpin harus berani melakukan stimulasi konflik gitu. Tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Untuk memicu kreativitas, ya, mengurangi sikap pasif dan mendorong inovasi. Nah, ini bagaimana contohnya konkretnya di lapangan ya? Misalnya seorang manajer sengaja memasukkan anggota baru yang memiliki gaya kerja radikal ke dalam tim yang sudah mapan. Atau mungkin manajer sengaja membuat kompetisi internal dengan reward yang besar. Nah, percikan-percikan perdebatan yang muncul dari perbedaan ini akan memaksa orang untuk berpikir out of the box ya, atau berpikir di luar kotak, berpikir di luar dari kebiasaan begitu. Nah ini ya yang pertama, mengapa penting?
Nah, kemudian yang kedua ya, menurut Stoner adalah pengurangan atau penekanan konflik. Ini adalah kondisi sebaliknya. Jadi tensi di dalam organisasi sudah terlalu tinggi. Nah, emosi sudah meluap. Dan jika dibiarkan, organisasi bisa pecah. Namun ya, di sisi lain, manajer belum memiliki waktu atau data yang cukup untuk menyelesaikan akar masalahnya saat itu juga. Maka strateginya adalah melakukan deeskalasi ya secara sementara. Caranya dengan mempertemukan pihak yang berkonflik gitu ya, menenangkan situasi seperti menyiram air es lah pada kepala yang panas gitu. Dan meminta mereka berfokus pada kerjasama jangka pendek terlebih dahulu. Nah, taktik ini sangat krusial untuk mencegah konflik berkembang menjadi destruktif selagi manajemen mencari solusi permanen. Nah, tindakan yang ketiga adalah penyelesaian konflik ya. Jadi ini adalah puncaknya. Manajemen harus fokus nih untuk membongkar dan menghilangkan penyebab utama konflik dari akarnya. Jadi pendekatan yang digunakan adalah pemecahan masalah ya atau problem solving. Ya, dan pemecahan masalah ini harus bersifat jangka panjang melalui jalan negosiasi, mediasi, kompromi hingga tercapainya konsensus konsensus bersama gitu. Oke, itu menurut John Stoner ya. Bagaimana cara menyelesaikan konflik ya. Maaf, menurut pemikiran James ya, bukan John. James F.A. Stoner. Oke, lanjut ya. Sekarang menurut ya John Minery ya. Nah, sekarang menurut John Minery seperti apa? Jadi Minery memetakan bahwa strategi pengelolaan konflik itu sangat kontekstual ya, tergantung pada dua variabel utama. Jadi seberapa besar tingkat kepentingan kita terhadap tujuan bisnis dan seberapa besar tingkat kepentingan kita terhadap hubungan baik antar pihak. Minery merumuskan 5 gaya yang sangat aplikatif. Gaya pertama itu disebut dengan avoidance atau menghindari. Nah, gaya ini diambil ketika kita memilih untuk pura-pura tidak tahu atau menunda pembahasan konflik. Jadi karakteristiknya adalah mengurangi kontak dengan pihak yang berkonflik. Kapan kita menggunakan gaya ini? Ketika isunya sangat sepele, atau ketika emosi kedua belah pihak sedang di puncak tertinggi sehingga nanti apabila berbicara justru akan memperburuk situasi. Nah, kelebihannya ya memberikan waktu untuk mendinginkan suasana. Namun kekurangannya jelas, masalah utamanya tidak pernah selesai dan bisa menjadi bom waktu. Itu gaya pertama ya, menurut Minery ya, menghindar. Menghindar dulu. Atau calling down dulu ya. Nah, gaya yang kedua adalah accommodation atau akomodasi. Ini adalah gaya yang dimana salah satu pihak ya memilih untuk mengalah dulu. Atau kita sebut dengan I lose, you win. Nah, mengalah dulu. Mengapa ada orang yang mau mengalah dalam konflik bisnis? Tujuannya semata-mata demi menjaga keharmonisan organisasi dan merawat hubungan jangka panjang yang dianggap jauh lebih mahal harganya daripada isu yang diperdebatkan. Nah, risikonya pihak yang terus-menerus mengalah lama-lama akan merasa dieksploitasi dan dirugikan. Nah, jadi seperti itu ya, ada sisi-sisi kekurangan. Yang kedua tadi mengalah dulu atau accommodation. Nah, yang ketiga ya, ini competition atau kompetisi. Gaya ini berorientasi mutlak pada kemenangan. Jadi I win, you lose ya. Jadi saya menang, kamu kalah gitu. Nah, karakteristiknya tegas, dominan, dan menggunakan kekuasaan formal untuk menekan pihak lawan. Nah, apakah gaya ini buruk? Tidak selalu. Gaya kompetisi sangat dibutuhkan ya dalam kondisi darurat atau emergensi. Jadi ketika organisasi butuh keputusan yang sangat cepat ya dan tidak ada waktu untuk berdiskusi, ini penting dilakukan. Namun jika dipakai secara terus-menerus, ia akan menciptakan iklim kerja yang beracun dan konflik yang berkepanjangan. Jadi tetap ada sisi kelemahan. Nah, kemudian gaya yang keempat adalah compromise atau kompromi.
Nah, ini adalah titik tengah, mencari titik tengah di kedua belah pihak. Ya, kedua belah pihak setuju untuk saling mengurangi tuntutannya agar bisa bertemu di tengah-tengah atau give and take. Keunggulannya apa? Keunggulannya penyelesaian bisa dicapai dengan relatif cepat, praktis dan adil. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi ini kita sebut dengan win-win ya, atau kita sebut dengan kompromi. Nah, yang win-win solution berikutnya ya, yang gaya kelima atau collaboration atau kolaborasi. Nah, ini adalah yang paling bagus sebenarnya. Nah, jadi kita mungkin pernah sering dengar ya istilah win-win solution. Jadi pihak-pihak yang berkonflik tidak saling menyerang, tapi melainkan duduk bersama, mengintegrasikan ide-ide mereka, dan menciptakan solusi baru yang memuaskan kedua belah pihak. Jadi tanpa ada yang harus dikorbankan, kira-kira begitu. Untuk apa hubungan kerja tetap terjaga, inovasi pun meningkat. Tentu saja gaya ini membutuhkan waktu dan energi yang paling besar. Nah, terakhir ya, kalau dari Tani Handoko, nah ini sebagai pelengkap ya. Tani Handoko ini adalah pakar manajemen di Indonesia. Jadi mengkonsolidasikan pandangan-pandangan ini ke dalam 3 koridor besar, yakni ya stimulasi lewat kompetisi sehat atau rotasi jabatan. Kemudian yang kedua, metode pengurangan atau memperjelas tujuan bersama dan memperbaiki komunikasi, serta metode menyelesaikan masalah secara integratif. Jadi Tani Handoko menyimpulkan dari 2 pendapat ahli yang ada di atas tadi. Nah, sekarang kita bagian keempat, teknik dan 5 keahlian utama resolusi konflik. Jadi rekan-rekan mahasiswa ya, teori tanpa eksekusi adalah kelumpuhan ya. Jadi seorang pemimpin secara nyata harus bisa nih mengeksekusi strategi-strategi di atas tadi. Jawabannya ada pada pendekatan yang namanya resolusi konflik ya. Yaitu proses penyelesaian konflik melalui cara-cara yang damai, bermartabat dan konstruktif. Nah, untuk bisa menguasai resolusi konflik ada 5 elemen taktis yang wajib dianalisis dan dikuasai oleh Anda ya, calon-calon pemimpin dan profesional di bidang manajemen. Nah, apa saja itu? Ya, 5 hal itu. Yang pertama, kita harus punya kemampuan menganalisis konflik itu sendiri. Jadi Anda nih kalau memang nanti menjadi manajer ya, jadi harus mampu nih menjadi detektif yang objektif. Cari tahu apa akar masalah atau sumber konflik yang sebenarnya. Kemudian, apakah konflik ini bersifat vertikal atau horizontal? Kalau bersifat vertikal berarti antara atasan dan bawahan. Kalau bersifat horizontal berarti antar sesama rekan kerja. Dan beberapa tingkat keparahannya. Seperti apa eskalasinya gitu ya. Ini kita harus bisa identifikasi. Kemudian yang kedua adalah pahami karakteristik orang-orang yang terlibat ya. Jadi begini ya, jadi manusia itu bukan robot ya. Jadi setiap individu membawa kepribadian, kondisi emosional, gaya komunikasi, dan latar belakang budaya yang berbeda. Jadi pendekatan Anda pada seorang karyawan ya, yang introvert itu tentu berbeda dengan karyawan yang ekstrovert. Nah, jadi salah membaca karakter berarti salah memilih pendekatan gitu. Nah, berikutnya adalah keahlian interpersonal individu. Disinilah kualitas kepemimpinan Anda diuji kalau nanti Anda jadi pemimpin. Ada 5 skill mutlak yang harus kita asah mulai hari ini, agar kita bisa terbiasa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam organisasi. Yang pertama itu harus punya keterampilan komunikasi. Ini artinya mampu menyampaikan poin-poin keberatan tanpa merendahkan orang lain. Kemudian mendengarkan aktif ya, atau active listening ya. Ingat, mendengarkanlah untuk memahami apa yang dirasakan pihak lain. Bukan mendengar hanya untuk mengantri giliran menyerang balik ya. Jadi mendengar itu untuk memahami apa yang dirasakan, supaya kita bisa memberikan sikap terbaik kita terhadap orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian emosi. Jika Anda ikut meledak saat menengahi konflik, Anda bukan bagian dari solusi, jadi melainkan bagian dari masalah. Jadi kita jangan terpancing untuk ikut bagian dalam
mereka yang terlibat konflik. Kemudian kemampuan berikutnya adalah kemampuan negosiasi atau kemampuan mencari titik temu ya antar pihak-pihak yang berkonflik. Dan yang terakhir adalah problem solving. Ini kemampuan berpikir analitis untuk melahirkan solusi yang kreatif. Nah, kemudian ya, tadi yang ketiga ya, keahlian interpersonal. Yang keempat, analisis pentingnya isu. Jadi bedakan mana isu yang menyangkut strategi hidup mati organisasi dan mana isu yang hanya didasari oleh ego sektoral dan sentimen pribadi. Jadi fokuskan energi Anda pada isu-isu yang berdampak strategis gitu ya. Jadi hal-hal yang bersifat individual, pribadi itu ditinggalkan saja. Jadi penting ini memahami konflik disebabkan karena akar masalahnya masalah-masalah pribadi atau masalah-masalah organisasi. Nah, terakhir yang kelima, pertimbangkanlah waktu dan situasinya. Jadi apakah situasi ini membutuhkan keputusan dalam hitungan jam atau situasi longgar yang memungkinkan kita melakukan dialog mendalam selama berminggu-minggu. Kita lihat timingnya. Baik ya, terakhir ya, di bagian akhir, jadi kita harusnya memang ya memiliki keahlian-keahlian ini ya, apabila kita ingin memiliki kemampuan mengelola konflik ya. Nah ini apabila kita miliki kemampuan ini tentu implikasinya sangat bagus untuk organisasi, sangat luar biasa. Jadi penerapan manajemen konflik yang profesional terbukti memang mampu meningkatkan efektivitas organisasi. Kemudian bisa merawat hubungan kerja yang tidak rapuh. Kemudian meningkatkan produktivitas karena tidak ada energi yang habis ya untuk bergosip atau bermusuhan. Kemudian juga mengurangi tingkat stres kerja karyawan dan akhirnya membentuk budaya organisasi yang sehat dan matang. Jadi sebagai kesimpulan dari materi kuliah ini kita ya, kesimpulannya adalah konflik ini adalah sesuatu yang bersifat pasti. Namun kehancuran konflik ya, kehancuran ini bisa terjadi apabila kita tidak bisa mampu mengelola konflik. Nah, organisasi yang hebat bukan organisasi yang sepi dari konflik ya, ingat tuh ya. Jadi melainkan organisasi yang diisi oleh para pemimpin dan profesional yang cerdas, yang tahu kapan menstimulasi konflik, kapan harus berkompromi, dan bagaimana cara berkolaborasi untuk melahirkan solusi terbaik. Jadi saya kira demikian ya video pembelajaran kita di pertemuan 9 terkait dengan bagaimana strategi mengelola konflik. Mudah-mudahan dapat dipahami. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.